Ketika seorang agen rahasia misterius menyamar sebagai karyawan biasa demi melindungi keluarganya, kemunculan seseorang dari masa lalunya membuat kedamaian keluarga kian terusik. Hingga suatu ketika, pekerjaannya yang cukup berbahaya diketahui oleh sang istri dan mereka pun terlibat dalam pertarungan untuk melawan orang yang paling berpengaruh di Badan Intelijen Negara. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Kwon Do-hun seorang ayah satu anak yang menyimpan rahasia besar dalam kehidupannya. Di hadapan keluarganya, ia tampak begitu romantis dan family man, hidup harmonis bersama istri serta putrinya yang masih kelas 1 sekolah dasar. Anggota keluarganya hanya tahu jika pekerjaannya adalah sebagai karyawan di perusahaan swasta yang sangat sibuk berurusan dengan setumpuk dokumen hingga kerap kali melewatkan acara perayaan. Tak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa sebenarnya Do-hun adalah anggota dari agen rahasia yang berperan sebagai sniper handal untuk menghabisi para penjahat. Meski di rumah tampil begitu penyayang dan lemah lembut, di tempat pekerjaannya, Do-hun bersiap menjalankan misi penting untuk menangkap pelaku jaringan pengedaran narkoboy yang telah menjadi buronan polisi. Ketika berhadapan dengan para targetnya, ia terlihat garang dan haus darah yang mana sangat berbeda dengan kesehariannya di rumah. Lantaran profesinya yang sangat beresiko, Do-hun tak bisa menjelaskan secara gamblang kepada istrinya dan selalu menjadikan atasannya yang bernama Kepala Oh sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas tuntutan pekerjaannya. Selama berumah tangga lebih dari 10 tahun, istrinya yang bernama Yura selalu mengalah dan memaklumi kesibukan sang suami. Namun akhirnya ia benar-benar merajuk dan memutuskan untuk berlibur ke Thailand sebagai pelarian karena tak bisa merayakan anniversary bersama suaminya. Meski awalnya Yura selalu bersabar menerima alasan, namun kali ini ia sudah muak dan tak ingin mendengar apapun dari Do-hun. Tak sekali dua kali, Do-hun meminta maaf pada sang istri demi menebus kesalahannya karena terlambat menghadiri perayaan ulang tahun Min-soo, putrinya. Sebelumnya, Do-hun bahkan rela berlarian keliling area apartemen tanpa menggunakan kaos agar Yura bisa tersenyum melihat kekonyolannya dan melupakan kekesalan karena ulahnya. Bukan hanya istrinya saja yang kesal, adik dan ayahnya pun turut menyalahkannya dan selalu membela Yura dalam hal apapun. Begitu tiba di Korea, Yura masih memendam kekesalan kepada sang suami. Ia tak ingin menyapanya di bandara dan bahkan meninggalkan suaminya di tengah jalan dan mengendarai mobilnya seorang diri hingga Do-hun berlarian mengejarnya. Yura berjanji akan memaafkan suaminya asalkan ia diizinkan bertemu dengan Kepala Oh, atasannya yang selama ini selalu memforsirnya bekerja melebihi batas kewajaran. Ia kembali beralasan jika Kepala Oh tak bisa diganggu dan sangatlah sibuk. Satu-satunya cara untuk bisa membujuk Yura adalah dengan membelikannya sepaket wine bermerek lalu mengajaknya minum bersama sebelum berlanjut ke ranjang. Suatu kebetulan, jika beberapa hari ini adalah masa kesuburan dan keduanya sepakat memberikan adik bagi Min-soo. Meski telah berjanji akan datang tepat waktu, namun ternyata Do-hun masih saja terlambat lantaran harus mengintai target penjahat yang ternyata seorang ibu muda yang memiliki putri seusia Min-soo. Hati nuraninya tergerak dan teringat akan putrinya sendiri. Pengintaian pun berlanjut ke sebuah restoran khas Jepang hingga tak sadar ia melupakan jadwal peringatan dan pulang larut malam ketika seluruh anggota keluarga telah kelelahan menunggunya. Saat semuanya terlelap, Do-hun baru tiba dan meminta maaf atas keterlambatannya. Yura pun merajuk dan mengirimkan pesan kepada Kepala Oh untuk datang ke rumahnya tanpa sepengetahuan Do-hun. Acara yang berjalan hikmat tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Kepala Oh yang membawakan sebuket bunga. Mereka bahkan kompak menduga jika Do-hun menjalin hubungan istimewa dengan Kepala Oh lantaran selama ini ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor ketimbang di rumah. Sebelum memperkenalkan diri, Kepala Oh sempat diserang eksekutor yang menyamar sebagai kurir. Terjadi perkelahian sengit di antara keduanya hingga sang kurir berhasil dibekuk. Memastikan keamanan sang atasan, Do-hun membuntutinya turun dari apartemen menuju ke mobilnya.
Keduanya yang begitu akrab mengobrol di parkiran yang memantik kecurigaan sang adik dan ayahnya. Bahkan Mirim merasa yakin jika Nona Oh benar-benar selingkuhan dari kakak iparnya. Kedatangannya ke rumah Dohun bukan hanya dengan tangan kosong. Ia sengaja membawa beraneka barang mahal yang hendak dibagikan kepada seluruh anggota keluarga Dohun sebagai upaya suap agar mereka tidak tersinggung padanya. Semua anggota keluarga menyambutnya dengan antusias, kecuali Yura yang jelas menampakkan wajah cemburu dan tidak menyukai kedekatan antara Nona Oh dengan suaminya. 셈이 안 맞는데요. 안 맞죠, 당연. Khawatir istrinya marah, Dohun tak berani mengucap apapun dan merasa kebingungan dengan situasi yang canggung. Yura menantang Nona Oh untuk minum miras hingga keduanya mabuk berat. Begitu memasuki mobil, Nona Oh sebenarnya berpura-pura mabuk demi menghindari Yura yang terus mencecarnya karena rasa cemburu. Ia lantas kembali melanjutkan misinya untuk mencari identitas kurir eksekutor yang ternyata adalah penjaga kasino ilegal yang telah lama menjadi buronan. Dohun berupaya merayu istrinya agar bisa memberikan adik untuk Minsu. Meskipun masih kesal, namun Yura bersedia menuruti permintaannya dan segera bersiap. Namun, rencana romantis keduanya akhirnya gagal lantaran Minsu menangis. Bocah itu pun ingin tidur bersama kedua orang tuanya dan permintaannya itu pun membuat Dohun terpaksa menahan hasrat. Keesokan paginya ketika mengantar Minsu ke sekolah, Dohun pun menggila. Ia pun tak lagi merasa malu di hadapan wali murid lainnya bahwa ia ingin segera membuatkan adik bagi Minsu. Sepulang bekerja, Dohun bersiap untuk memadu kasih dengan istrinya dan menggendongnya menuju kamar. Malam ini ia mengira akan bisa bercinta dengan tenang karena Minsu menginap di rumah kakek. Namun ternyata malam bahagianya kembali gagal karena seluruh keluarga justru ingin menginap karena rumah kakek sedang ada pemadaman. Ia harus menahan hasratnya sampai esok malam dan telah memesan hotel berbintang agar bisa memadu asmara dengan tenang. Keesokan harinya, Dohun kembali bekerja dengan perannya sebagai sniper handal yang sedang mengintai musuh. Targetnya adalah seorang pria bernama Yong Dae, pemain tenis yang juga penjahat kelas kakap namun selalu lolos dari jerat hukum. Setelah mengukur tingkat akurasi tembakan, Dohun telah bersiap menembaknya dari sebuah hotel. Tak butuh waktu lama, ia berhasil membidik sasaran dengan tepat mengenai kepalanya. Namun di waktu yang bersamaan, Yura telah tiba di hotel tempat Dohun menembak untuk menepati janjinya bermalam bersama. Di hotel itu, ia melihat Nona Oh hendak menaiki lift dan berusaha memanggil. Ia pun mencurigai kedatangan wanita itu ke hotel yang pasti untuk menemui suaminya. Saat Dohun bersiap tampil maksimal untuk menyambut istrinya di kamar hotel, betapa terkejutnya ia karena yang datang bukanlah istrinya, melainkan Nona Oh. Di ruangan privasinya, sang atasan memberikan berkas identitas target dan memerintahkannya untuk menembak seorang pria bernama Charlie Yong, penjahat kelas kakap yang sedang menyamar sebagai seorang pastor. Tanpa disangka, Yura memergoki keduanya tengah berpegangan. Ia pun emosi dan mengajak Nona Oh untuk minum miras. Sebelum berucap apapun, Yura menyiram wajah atasan suaminya itu dengan segelas bir sebagai luapan amarah. Meskipun geram, ia mencoba tetap bersabar dan menegaskan bahwa dirinya siap kehilangan Dohun. Namun ia tak pernah siap jika kehilangan keluarganya, apalagi Minsu. Dengan nada santai, Nona Oh menjelaskan yang sebenarnya bahwa antara dirinya dengan Dohun tak ada hubungan apapun selain pekerjaan. Kemarahan Yura sepanjang malam terpaksa membuat Dohun batal untuk menikmati malam romantis bersamanya hingga masa kesuburannya telah berlalu. Keesokan harinya, setelah melihat kek yang tak sempat dimakan karena terlalu mabuk, Yura pun merasa bersalah dan mencoba membuka hati untuk memaafkan suaminya. Ia bersedia menyambut suaminya di ranjang nanti malam. Namun ternyata keduanya kembali gagal memadu kasih lantaran Minsu meminta dijahitkan jubah ibunya. Dohun merasa frustasi dan putus asa setelah berulang kali gagal ketika ingin menikmati malam bersama istrinya. Sementara itu, Dohun telah bersiap untuk mengintai Charlie Yong seperti yang diperintahkan oleh Nona Oh. Tak jauh berbeda, Nona Oh dan Jayul pun mengintai Min Junki, salah satu mafia yang masih ada keterkaitannya dengan Charlie Yong.
Di sebuah pelabuhan, Nona Oh mendengar kabar bahwa Junki akan bertemu dengan seorang bandar narkoboy bernama Dominic dan bersiap menghentikan aksi tersebut. Do-hun kembali mengikuti Charlie Yong menuju ke sebuah gereja. Sejujurnya, ia merasa ragu untuk melakukan misinya karena Charlie terlihat seperti pastor yang bijaksana dan dikelilingi oleh anak-anak panti asuhan. Ia tak ingin menghabisi target yang salah dan membuat orang lain menderita setelah kepergian targetnya. Di kamar hotel yang tak jauh dari gereja, Do-hun telah mempersiapkan senapannya untuk membidik Charlie Yong. Namun ia beberapa kali mengurungkan niat karena melihat ada anak seusia Min-soo yang selalu berada di sekeliling Charlie. Jika tembakannya tepat sasaran, pasti anak-anak itu akan trauma menyaksikan kematian si pastor. Sebelum Do-hun melepas pelatuk senapannya, Nona Oh tiba-tiba menelpon dan melarangnya untuk menembak target dan beralih menyeretnya ke hadapan Nona Oh dalam keadaan hidup. Hal itu sengaja ia lakukan sebagai upaya memancing pelaku utama yang lebih besar. 작전 변경. 칼리 형 생포할 거야. Tanpa diduga, ternyata Charlie Yong yang menjadi target tiba-tiba harus meregang nyawa di tangan seorang pria asing sebelum Do-hun berhasil menangkapnya. Di sekolah Min-soo, Do-hun datang terlambat dan tak mendapatkan kursi penonton karena acara telah dimulai. Seluruh anggota keluarga yang lain telah duduk manis untuk menyaksikan penampilan Min-soo sebagai tokoh antagonis dalam teater Soro. Seorang pria sahabatnya yang berwajah asing tiba-tiba datang dari Italia. Ia pun menyapa Do-hun di atas balkon. Pria itu bernama Thomas Wolf, seseorang yang baru saja menghabisi nyawa Charlie Yong. Karena bertahun-tahun tak bertemu, Do-hun berniat menjamu Thomas ke rumahnya dan ingin memperkenalkan istri serta anaknya pada kawan lamanya itu. Di lain sisi, ternyata kematian Charlie Yong menyimpan sebuah konspirasi besar yang harus dikuak. Nona Oh mencoba mencari tahu tentang keberadaan Dominic yang tak lain adalah sang eksekutor yang telah menghabisi para target sebelum Do-hun bergerak. Para target yang diincar Dominic adalah anggota sindikat mafia buronan Interpol. Ia pun mencari anggota lainnya untuk memancing keberadaannya. Ia bergegas memerintahkan pada Do-hun dan Jae-yul untuk mengintai Wol dan mencegahnya sebelum tewas di tangan Dominic. Keduanya mulai memantau di sebuah galeri seni dan berlanjut ke hotel yang ditempati oleh Wol dalam persembunyian. Namun Jae-yul selalu membuntuti Wol. Ternyata ia kalah start dan target telah ditembak oleh Dominic. Bahkan Jae-yul yang di sekitarnya pun harus terkapar dan mengalami luka tembak yang cukup serius lantaran berusaha mengejarnya. Beruntungnya, Do-hun datang di saat yang tepat dan menyelamatkan Jae-yul. Sayangnya, ia kehilangan jejak Dominic saat bersembunyi di tengah keramaian kota. Ketika Jae-yul terbaring lemah di rumah sakit, alih-alih perhatian pada rekannya, Nona Oh justru terlihat cuek dan merasa bahwa itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh seorang agen rahasia. Karena harus menerima perawatan cukup lama, Nona Oh membutuhkan satu personil lagi untuk membantunya. Ia rupanya meminta sniper bernama Cherry untuk segera kembali ke Korea dan membantunya menuntaskan misi. Sesuai dengan janjinya, di malam minggu, Thomas Wolf alias Dominic berkunjung ke rumah Do-hun untuk melepas kerinduan. Kedatangannya disambut begitu ramah oleh Yura dan Min-soo. Mereka bercanda riah dan beradu panco hingga minum wine bersama sampai larut malam. Bahkan Do-hun memberikan pakaian miliknya saat kemeja Wolf tertumpah wine. Di tengah-tengah obrolan yang begitu hangat, Nona Oh tiba-tiba mengirim foto Dominic yang tak lain adalah Thomas Wolf sebagai target berikutnya untuk dieksekusi Do-hun esok pagi. Meskipun terkejut, Do-hun mencoba tetap tenang di saat penjahat paling diburu oleh Interpol sedang menggendong putrinya dan tertawa lebar di rumahnya sendiri. Keesokan paginya, di hari yang seharusnya libur, Do-hun tetap bekerja demi menjalankan misi menghabisi Dominic sebelum nyawa keluarganya terancam. Suatu kebetulan di rumahnya tengah ramai karena kedatangan ayah, Ji-hun serta istrinya yang membawakan rekaman video kenangan bersama ibu. Dari dalam mobilnya, sembari mengawasi Dominic yang duduk bersantai di taman kota, Do-hun menyempatkan diri untuk membuka rekaman yang diberikan adiknya. Video itu pun kontan membuatnya terhanyut hingga meneteskan air mata. Ketika menikmati udara segar di taman kota, Dominic yang duduk di bangku taman tiba-tiba limbung usai tertembak tepat di bagian leher.
Hal yang paling mengejutkan adalah sang sniper yang baru saja membidiknya ternyata bukanlah Dohun, melainkan Yura yang baru saja berpamit untuk berbelanja bahan pokok. Benar saja, Yura ternyata adalah sniper yang menembak Dominic. Ternyata ia pernah mengalami peristiwa kelam di masa lalu hingga membuatnya dendam pada Dominic yang merupakan salah satu musuhnya setelah ia tak sengaja melihat tato simbol mafia yang ada di bagian dada. Benar-benar di luar dugaan jika ibu rumah tangga idaman yang tampak lemah lembut itu menyimpan rahasia yang begitu mengejutkan. Setelah berhasil membidik targetnya, Yura bertingkah seolah tak pernah terjadi apa-apa dan melanjutkan tujuannya berbelanja aneka bahan pokok di mall. Merasa kecolongan karena timnya tak berhasil menghabisi nyawa Dominic, Nyonya Oh mencoba menggali siapakah sebenarnya sniper yang sudah mencuri start darinya. Ditemukan sebuah petunjuk bahwasanya musuh utama dari Dominic adalah Sindikat Bullet, pembunuh bayaran yang kejam namun mereka telah lama mati suri dan kini berpotensi bangkit kembali. Kemunculan Sindikat Bullet membuat Nyonya Butterfly ketar-ketir karena ialah yang telah membantai mereka di masa lalu. 총알이 나타났어. Khawatir jika Sindikat Bullet bergerak membalas dendam, Nyonya Butterfly meminta tolong pada Nona Oh agar lekas menangkapnya demi melindungi nyawanya. Ia pun meminta Nona Oh untuk segera mencari ponsel rahasia Dominic yang berisi semua informasi terkait anggota Bullet yang masih hidup. Saat Nona Oh melakukan penggeledahan di kamar hotel Dominic, ternyata ia sudah keduluan karena ponsel tersebut telah berhasil diambil oleh Yura sebelum ia tiba. Meski telah jelas bahwa Dominic adalah mafia yang paling diburu, namun Dohun tetap berbela sungkawa atas kematiannya, lantaran sebelumnya mereka cukup akrab. Demi meminimalisir resiko agar Dohun tidak mengacau, Nona Oh melarangnya untuk ikut campur dalam proses otopsi jenazah Dominic dan memberinya tugas lain, yakni membidik Ko Inbo, seorang dosen asal Jepang yang ternyata berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang paling berbahaya. Sebelum memulai menemukan targetnya, Dohun mencari informasi terkait Ko Inbo kepada Jayul yang masih terbaring di rumah sakit. Seharusnya Ko Inbo adalah target yang ditugaskan untuk Jayul, namun dialihkan kepadanya lantaran Jayul masih belum sehat. Selama berjam-jam, Dohun mencoba mengintai Ko Inbo, mulai dari berangkat menuju ke universitas hingga naik bis menuju perjalanan pulang. Dengan matang, ia memperkirakan titik paling akurat untuk membidik target di hari berikutnya. Tak hanya itu saja, ia juga bergerak menyelinap ke ruang rahasia Nona Oh demi menemukan sejumlah dokumen yang disembunyikan wanita itu darinya. Setelah menemukan lokasi bidikan yang tepat, Dohun bersiap menunggu kedatangan Ko Inbo di terminal terakhir. Namun sebelumnya, ia mengabarkan pada sang istri bahwa malam ini dirinya harus lembur dan pulang larut malam. Tak lama kemudian, bis yang ditumpangi Ko Inbo telah tiba di terminal dan Dohun melepas pelatuk senapannya hingga tepat mengenai sasaran. Tanpa disangka, Ko Inbo ternyata belum tewas dan langsung menyerang Dohun ketika ia mencoba memastikan denyut nadinya. Terjadi perkelahian cukup sengit di antara keduanya hingga Dohun mengalami luka cukup serius saat Inbo menyerang dengan senjata tajam sebelum akhirnya ia bisa lolos. Sementara itu di rumahnya, Yura bersiap menyambut kedatangan Nona Oh yang ingin minum teh dengannya. Di waktu yang bersamaan, terdengar dering panggilan dari ponsel rahasia milik Dominic yang diambilnya di hotel. Anehnya, penelpon tersebut memanggil nama Yura dan menanyakan tentang kabarnya selama ini. Suara si penelpon yang sangat ia kenali benar-benar membuatnya mendadak cemas. Yura tiba-tiba terlupa jika ia harus menyambut Nona Oh yang telah sampai di depan pintu, hingga wanita itu kelelahan menunggu dan akhirnya kembali dengan kekecewaan. Sebagai bentuk antisipasi, ia mengunci rapat seluruh pintu dan jendela rumahnya karena merasa khawatir pria yang ada di telepon akan mencarinya. Pria itu ternyata Tuan Taigu, teman masa lalunya sewaktu duduk menjadi tim penembak runduk. Meski dulunya adalah seorang sniper, kini Yura tak ingin kembali pada masa kelamnya dan memilih hidup berbahagia dengan keluarga kecilnya. Keesokan paginya, ia benar-benar merasa cemas karena tak melihat suami dan anaknya di rumah.
Kelimpungan mencari di seluruh sudut ruangan. Rupanya Dohun dan Minsu baru saja kembali dari jogging tanpanya. 싫어, 나도. 왜 말없이 나가서? Khawatir jika keluarganya akan terancam, Yura mencoba mendatangi agen properti dan berencana pindah demi menghindari Taegu. Namun setelah mengingat betapa bahagianya ia sewaktu baru menikah dan menempati rumah itu, ia mengurungkan niatannya. Bagi Yura, rumah tersebut bukan sekedar hunian, tetapi setiap sudutnya berisi kenangan indah yang tak pernah tergantikan. Sementara itu, Taegu berencana untuk terbang dari Makau ke Korea demi menemukan Yura, teman lamanya. Sebab ternyata ada sebuah misi penting yang ingin ia tuntaskan dengannya. Setibanya di Korea, ia kesulitan menemukan alat transportasi. Namun beruntungnya, Cherry yang kebetulan baru saja tiba di bandara bersedia memberikan tumpangan. Seperti yang diperintahkan Nona Oh, Cherry harus kembali ke Korea untuk membantu misinya, sekaligus ingin menyapa Jayul, mantan suaminya yang sangat ia rindukan. Di ruang rahasia Nona Oh, Dohun diminta untuk beristirahat sejenak dari tugasnya, lantaran mengalami sejumlah luka serius di tubuhnya setelah bertarung dengan Inbo. Tampaknya Nona Oh mulai meragukan kinerjanya karena Inbo berhasil lolos dari tembakan. 너 아니란 거 알지 요즘? 그래, 넌 말 잘했다. Meskipun Nona Oh telah melarangnya bekerja dan memberinya cuti seperti yang diinginkan Yura, namun Dohun bersikeras untuk tetap membereskan Ko Inbo agar ia tidak berkeliaran lagi. Tanpa perintah dari Nona Oh, Dohun menyelinap ke rumah Inbo, mengambil senjata dan seluruh bukti transaksi hingga mencuri brankas dari kamarnya. Tak jauh dari mobil Dohun, Inbo mencoba mencegat dan menodongkan senjata ke arahnya. Keduanya pun terlibat baku tembak di dalam mobil sampai pada akhirnya Dohun berhasil membekuknya dan menyekapnya di rumah Jayul. 자, 여러분, 죽여줄게. Di bawah siksaan dan intimidasi, akhirnya Dohun berhasil mengambil sebuah catatan rahasia di dalam brankas yang ternyata berisi sejumlah nama para korban yang telah dihabisi olehnya. Tak hanya itu, ia juga menemukan fakta baru bahwa ternyata Nona Oh adalah salah satu target yang diincar oleh Inbo. Demi menemukan siapa yang memerintahkan untuk menghabisi atasannya, Dohun belum berniat melenyapkannya dan masih menyekapnya di sudut kamar Jayul. Namun di luar perkiraannya, ternyata Nona Oh justru mencurigai dirinya karena bertindak tanpa instruksi dan langsung melenyapkan Inbo. Target pengawasan Nona Oh selanjutnya adalah Nyonya Butterfly yang pernah menjebak ayahnya di masa lalu. Bukan hanya mengintai Nyonya Butterfly, ia juga memantau gerak-gerik anak dan cucunya yang nantinya akan menjadi jaminan nyawa agar Butterfly lebih berhati-hati padanya. Sementara itu di keluarga Dohun, seluruh anggota keluarga bersiap untuk mengadakan perayaan ultah kakek ke-80 dengan pesta yang cukup meriah dan mengundang banyak orang. Sosok yang paling aktif dalam menyusun rencana tersebut adalah Yura. Ia bahkan berencana untuk mengundang penyanyi Songgain, idola ayah mertuanya itu. Keluarga Dohun tengah bersiap melangsungkan acara ultah kakek ke-80 tahun. Pesta digelar meriah di sebuah ballroom hotel dengan aneka hidangan lezat yang tersaji. Kesemuanya telah hadir, termasuk Nyonya Park yang telah bersiap duduk menemani kakek saat acara berlangsung. Saat acara akan dimulai, tiba-tiba Yura meminta semuanya untuk meninggalkan acara demi mencari Jihun yang sejak kemarin tak pulang ke rumah. Ia khawatir sesuatu terjadi pada adik iparnya karena ponselnya berhari-hari tak dapat dihubungi. 맞아. 어머님 산소 밑에 있는 슈퍼. Ternyata Jihun merasa sangat putus asa dan hampir saja melompat dari jembatan setelah ia menjadi korban penipuan agen properti yang mencekiknya agar segera mentransfer uang senilai 20 juta won. Niat baiknya memesan tanah makam sang ayah tepat di sebelah makam sang ibu rupanya mengundang petaka. 막내야, 사랑한다. Karena tak sanggup menampakkan diri di hadapan keluarganya, Jihun akhirnya memutuskan untuk tidur di samping makam ibunya selama berhari-hari. Begitu sampai di area makam bersama keluarganya, Yura langsung mengamuk dan memukuli Jihun lantaran membuatnya khawatir. Meskipun merasa emosi pada kecerobohan adiknya, namun Dohun mencoba tetap sabar saat mendengar klarifikasi bahwa ia hanya ingin agar ayah bisa tetap bersama ibu hingga ke akhirat.
Setelah semuanya terselesaikan secara damai, mereka pun kembali ke tempat acara. Namun begitu tiba di ballroom, mereka dibuat terkejut lantaran para undangan telah bubar dan tak ada satupun yang tersisa. Meskipun sedikit kecewa, namun mereka tetap bisa berbahagia menikmati momen perayaan ini dengan memanfaatkan 18 menit waktu yang tersisa sebelum para petugas membersihkan ruangan. Selama di perjalanan pulang, kakek terus berterima kasih pada anak-anaknya, terutama pada Yura yang paling berperan penting dalam berlangsungnya acara. Setibanya di rumah, Yura dikejutkan dengan kehadiran Taegu yang berdiri tepat di depan pintu apartemennya. Pria itu menyapanya dengan begitu santai, yang sontak membuatnya cemas dan mencoba untuk menghindar. Masih jelas dalam ingatannya bahwa Yura pernah melepas pelatuk senapannya hingga mengenai pelipis Taegu ketika berlatih. Tak kalah paniknya, Minsu yang melihat wajah Yura mendadak pucat langsung berlari memeluk ibunya. Bukan hanya Yura yang syok melihatnya, Do-hun spontan ingin memukul pria itu saat istrinya merasa ketakutan. Namun demi mencegah amarah suaminya, Yura harus berpura-pura mengaku bahwa Taegu adalah kakek sepupunya yang lama tak berjumpa. Sontak Do-hun menjadi malu dan langsung memeluknya sebagai sambutan sekaligus permintaan maaf. Setelah tahu bahwa istrinya masih memiliki keluarga, Do-hun begitu bahagia dan langsung akrab dengan Taegu. Ia menyuguhkan beragam minuman hingga mengobrol tanpa henti sampai larut malam. Bahkan Min Seo yang semula takut padanya pun kini berubah menjadi akrab dan ingin bermain dengan paman Taegu esok hari. Jauh berbeda dengan suaminya, Yura benar-benar tak bisa tenang karena nyawa keluarganya akan terancam. Ia dan Taegu dulunya adalah teman seperjuangan bersama anak-anak lainnya. Keduanya dididik untuk saling menghabisi satu sama lain. Mereka berasal dari anak yatim piatu yang ditempatkan di sebuah kamp terisolasi yang terletak di daerah perbukitan. Sejak kecil, hidup mereka begitu keras dan tak segan untuk saling menikam demi bertahan hidup dan membuktikan siapakah yang paling kuat. Setelah menjalani kehidupannya yang harmonis seperti saat ini, Yura benar-benar ingin melupakan masa lalunya dan berbahagia menatap masa depan. Namun kehadiran sosok Taegu spontan membuatnya cemas sepanjang malam hingga ia tak bisa memejamkan mata. Sewaktu suami dan anaknya tengah lelap, Yura memperingatkan pada Taegu untuk segera pergi sebelum matahari terbit. Namun Taegu tak bersedia karena ia tak berniat mengusik ketenangan keluarga Yura dan hanya ingin menyapa. Ia turut bahagia melihat temannya bisa hidup normal dan melepas bayang-bayang ingatannya. 내가 누군지 잊었나 봐. Di pagi buta, Taegu bersiap untuk menuntaskan misi melacak keberadaan musuhnya yang bernama Hwacha. Namun saat hendak keluar rumah, ternyata keluarga Do-hun datang beramai-ramai sembari membawakan beraneka makanan untuk menyambut kehadiran sepupu Yura. Selama ini, kakek ingin sekali mengenal keluarga menantunya, namun tak pernah diberitahu keberadaannya. Terjebak dalam kehangatan keluarga Do-hun, Taegu kini tak bisa lagi berkutik. Terlebih saat kakek begitu perhatian menyuapinya makanan hingga memintanya membantu membuat kimchi yang begitu banyak. Kehadiran Nyonya Park yang turut membantu membuat kimchi membuat Taegu semakin tak leluasa ingin melepaskan diri. Seluruh anggota keluarga Do-hun memperlakukannya dengan sangat akrab, terutama Ji-hun yang penasaran akan barang-barang branded miliknya. Situasi pun kini sangat mendebarkan bagi Yura. Ia ingin menikam Taegu agar segera pergi, namun rasanya itu tak mungkin ia lakukan di hadapan keluarganya. Saat Yura mengupas apel, Taegu sempat mencemoohnya karena kini ia tak setangguh dulu dan tidak berdaya demi keluarganya. 난 아직 대답을 못 들은 것 같은데. Sore harinya, Do-hun yang masih berada di tempat bekerja meminta Taegu untuk menjemput Min Seo di rumah kakek ketika Yura menjaga kafe. Selama bekerja, Yura pun merasa sangat khawatir jika keluarganya tahu identitas Taegu dan masa lalunya. Meski awalnya cemas dan mengira Taegu akan menjadikan Min Seo sebagai sandera, namun ternyata ia masih memperlakukan putrinya dengan sangat baik dan mengantarkannya pulang dalam keadaan selamat. Sementara itu, di bawah pimpinan Nona Oh, Cherry berhasil menemukan identitas sindikat mafia MDK yang anggotanya termasuk Thomas Wolf dan Charlie Yong.
Kejahatan mereka meliputi penyelundupan narkoboy hingga distribusi senjata ilegal. Demi menyelidiki anggota lainnya, Nona Oh meminta Cherry untuk mencari orang-orang yang memiliki tato simbol yang sama dengan milik Wolf. 신조합은 그 취지가 좀 달라져서 Meski telah diperingatkan untuk tidak ikut terlibat dalam penyelidikan Wolf, namun Do-hun diam-diam meminta informasi terkait mafia MTQ kepada Cherry. Tak sampai di sana, Do-hun juga memintanya untuk menyelidiki Ma Yun-rim, orang yang telah diperintahkan pada Ko In-bo untuk menghabisi Nona Oh. Ma Yun-rim adalah mantan pemimpin barisan pembunuh bayaran yang paling mengerikan, namun kini ia telah pensiun. Identitasnya seringkali berubah-ubah dan dilindungi ketat oleh hukum hingga cari kesulitan menemukannya. Namun siapa sangka jika Yeon-rim yang dicari ternyata adalah Butterfly yang selama ini berurusan dengan Nona Oh. Setelah berhasil menemukan identitasnya, Do-hun mengunjunginya di sebuah studio tato. Wanita itu ingin menjalani hidup normal di usia tuanya, meski anak dan cucunya tak tinggal bersamanya. Namun Nona Oh justru mengusik dan mengancamnya untuk bergabung menumpas para mafia. Ia geram karena Nona Oh menjadikan anak dan cucunya sebagai sandera, dan itulah alasan mengapa ia ingin menghabisinya. 나도 천년이와 친구였죠. Para aparat di bawah pimpinan Cherry baru saja menemukan informasi yang mengejutkan bahwasanya Wacha ternyata telah tewas di rumahnya sebelum berhasil dieksekusi oleh tim. Dugaan sementara jika sniper yang menembak Wacha adalah sniper yang sama dengan penembak Wolf. Di malam harinya, anggota tim menyempatkan diri untuk minum bersama sebagai salam penyambutan atas kehadiran Cherry. Di tengah-tengah obrolan, Do-hun melontarkan candaan sensitif terhadap Nona Oh seputar tato di dada Wolf yang diselidiki diam-diam tanpa dirinya. Berulang kali Nona Oh memperingatkan padanya agar tidak ikut campur, namun Do-hun masih bersikeras menguaknya sendiri. Merasa pernah berhutang nyawa menjadi alasan mengapa ia tak bisa membiarkan Nona Oh untuk menyelesaikan masalah berbahaya ini sendirian. 비린내가 나더라고. 내가 그런 냄새 하나는 기가 막히게 Seusai acara minum-minum, Do-hun mendapatkan pesan dari Yeon-rim untuk datang ke studionya. Ia menolak tegas permintaan Jayul yang ingin menginap di rumahnya. Sementara itu, Taegu yang berada di rumah Yura begitu terenyuh ketika menatap gambar yang dibuat oleh Minso untuknya. Bocah itu sangat menyayanginya dan merasa bangga karena memiliki paman Taegu yang mengajaknya membeli topoki dan bermain di taman. Di waktu yang bersamaan, Yura yang geram dan tak tenang akan kehadirannya bersiap menikamnya dengan obeng lancip. Namun, Taegu berhasil menangkis serangannya hingga mengenai gambar yang dilukis oleh Minso. Tak ingin pertengkarannya membangunkan Minso, ia memperingatkan pada Yura untuk berhenti berbuat kasar. Namun Yura semakin agresif hingga Taegu pun turut membalasnya dengan pukulan. Tak mau kalah, Yura mencoba melukai dadanya dengan obeng, namun Taegu berhasil mengelak hingga Yura tersungkur di lantai. Tak lama kemudian, dilemparkannya sebuah kartu bertuliskan alamat Butterfly ke hadapan Yura. Dialah target yang harus dilenyapkan dalam waktu 2 hari. Tak kuasa untuk menolak, Yura hanya bisa menangis saat memikirkan nasib keluarganya jika mereka mengetahui dirinya adalah seorang eksekutor. Jika ia mengelak, maka nyawa keluarganya akan menjadi taruhan. 약속이나 지켜. Keesokan paginya, Yura bersikap seperti seolah tak terjadi apapun. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa kakek untuk traveling ke luar negeri. Berlanjut mempersiapkan sejumlah peralatan untuk Minso yang hendak berlibur ke Pulau Jeju bersama Do-hun dan Mirim. Selama di kafe, Yura masih merasa bimbang apa yang harus ia perbuat. Ia mengingat pesan dari seniornya yang mana dirinya tercipta sebagai seorang penembak runduk yang profesional. Namun Yura berusaha melupakan keahliannya selama bertahun-tahun dan hidup bahagia bersama sang suami. Setelah mempertimbangkan matang-matang, ia memulai untuk mengawasi Butterfly alias Yeon-rim di berbagai tempat yang biasa ia kunjungi. Yura mulai memperkirakan tingkat akurasi tembakan serta dari arah mana ia akan meletakkan senapan. Sementara itu, Do-hun yang berada di studio tato Butterfly mendapatkan informasi penting berupa foto tentang anak-anak penembak runduk yang dididik oleh Butterfly untuk menjadi petarung dan pembantai. Salah satu dari mereka adalah Nona Oh, murid paling cemerlang dan paling piawai dalam bertarung.
Semenjak remaja, ia adalah sosok yang haus darah yang paling terkuat dan mampu mengalahkan anak-anak laki-laki sebayanya. Kepada Dohun, Butterfly ingin meminta jaminan keselamatan anak dan cucunya yang telah disembunyikan oleh Nona Oh. Sedari awal, Dohun mulai mencurigai gelagat aneh Nona Oh yang selalu melarangnya menyelidiki tentang Butterfly yang ternyata ada kaitannya dengan kehidupan masa lalunya. Semakin penasaran, Dohun mulai mencari informasi terkait keberadaan anak didik Butterfly yang kini telah dewasa. Dari belasan anak, ternyata hanya 3 yang berhasil selamat dari tragedi mengerikan, termasuk Nona Oh dan 2 lainnya masih hidup namun belum diidentifikasi. Merasa bahwa Nona Oh adalah sosok yang berbahaya, Dohun mulai menyelidikinya yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor tanpa melibatkan dirinya. Ia mulai membuntuti dan memastikan keberadaan anak dan cucu Butterfly yang disembunyikan di apartemen lain. Sementara itu di ruang rahasia miliknya, Nona Oh menangkap seorang kriminal asal Thailand yang masih bungkam untuk memberi informasi tentang bosnya. Meski telah bernegosiasi dan menawarkan sejumlah uang, namun pria tersebut tetap menolak bicara dan memilih dilenyapkan saja. It's better if we all die together. Dari sebuah salon, Cherry mendapatkan informasi terkait daftar para mafia yang sedang bersembunyi di luar negeri. Salah satunya adalah Taegu yang selama ini memiliki bisnis di Thailand. Ia merasa terkejut lantaran pernah bertemu dengannya dan menumpang mobil yang sama setelah tiba dari bandara. Kala itu, ia sempat curiga dengan tas selo miliknya yang isinya bukanlah sebuah biola. Semua informasi terkait Taegu lekas dikabarkan pada Nona Oh hingga ia segera bergerak menggeledah kamar hotelnya. Ternyata benar, tas selo yang dicurigai tersebut berisi sebuah bom yang melindungi sejumlah informasi terkait para target. Keberadaan Nona Oh di kamarnya ternyata diketahui oleh Taegu dari kamera pengintai yang tersambung pada ponselnya. Ia pun segera menelpon dan memberi peringatan padanya agar tidak bertindak lebih jauh karena mereka terlahir dari alumni yang sama, serikat pembunuh bayaran yang dididik oleh Butterfly. Taegu lah yang selama ini memberinya foto masa lalu sewaktu masih menjalani didikan petarung. 사람 마음을 이렇게 무시하면 서운하지. Keesokan harinya, Dohun merajuk pada Nona Oh dan meminta perintah kerja di lapangan seperti sebelumnya. Walau telah mengetahui alasannya, namun ia berpura-pura dan terus mencecar mengapa Nona Oh hanya menyuruhnya untuk duduk di kantor. Tak menghiraukan, Nona Oh memintanya tetap berada di kantor dan membantu tugas Jaehyul. Alih-alih menurutinya, Dohun berlanjut mengorek informasi dari Cherry terkait anak didik Butterfly yang masih hidup. Ternyata selain Nona Oh, anak yang masih hidup tersebut adalah Taegu yang merupakan target eksekusi badan intelijen. Sementara itu, Yura yang telah memantapkan langkah mencoba mendatangi studio tato Butterfly. Tak butuh waktu lama untuk memperkenalkan diri, Butterfly telah mengetahui identitasnya bahwa Yura adalah anak didiknya dengan nomor baju 27. 27. Masih memiliki hati nurani dan khawatir akan keselamatan keluarganya, Yura memperingatkan pada Butterfly agar segera kabur ke luar negeri sebab kini nyawanya sedang terancam. Menyambut baik peringatan Yura, Butterfly berjanji akan kabur secepatnya setelah ia bertemu dengan anak dan cucunya. Selama perjalanan pulang, Yura benar-benar bimbang akan langkah yang ia ambil. Untuk menenangkan diri, ia ingin melepas kerinduan pada kakek dan menelponnya untuk menyanyikan sebuah lagu. Baginya, keselamatan keluarga kini jauh lebih berharga dari apapun. Di parkiran mobil depan apartemen, Dohun tak berani masuk rumah sebab khawatir istrinya akan marah. Ia baru saja pulang dari rumah kakek setelah menjemput Minsu yang baru saja membohonginya. Rupanya, seharian ini Ji-hoon dan istrinya berpura-pura mengajak Minsu berlibur ke Jeju, padahal uangnya digunakan untuk membeli sejumlah barang-barang branded. Mereka bahkan mendatangkan Taegu ke rumah kakek agar Minsu tak merajuk ingin pulang dan mendukung sandiwaranya. Setibanya di rumah, ternyata Yura tak marah dan memilih memaafkan tindakan adik kembarnya itu. Ketika berkumpul bersama di ruang tamu, mereka bahkan berandai-andai bisa membuat rumah besar agar bisa tinggal bersama kakek dan paman Ji-hoon. Saat suaminya terlelap, Yura menatap lekat wajah suaminya dengan penuh kesedihan sebab ia merasa takut kehilangan. Keesokan paginya, Butterfly meminta izin pada Nona Oh agar mengantarkannya untuk menemui anak dan cucunya.
Selama di mobil, Butterfly mengabarkan bahwa ada salah seorang junior dari Nona Oh yang datang dan memberi peringatan padanya agar segera pergi ke luar negeri. 총알이 아니었어. Setelah melihat anak dan cucunya yang baru saja keluar dari acara pentas seni, tiba-tiba Butterfly terkapar di jalanan setelah mengalami luka tembak. Sniper yang baru saja menembaknya ternyata adalah Yura. Hal itu pun membuat Dohun benar-benar terkejut lantaran ia pun telah bersiap membidiknya dari arah yang berlawanan, namun Yura mendahuluinya. Setelah meneropongnya, ia semakin tak menyangka jika pelakunya adalah istrinya sendiri. Dari dua gedung yang berseberangan, keduanya saling keheranan saat mengetahui identitas masing-masing. Setelah mengetahui posisi masing-masing, Yura langsung bergegas lari sebelum Dohun mengejarnya. Terang saja, ia langsung menyeberangi jalan untuk menuju ke atap gedung tempat Yura berdiri. Namun istrinya tak ada lagi di sana dan berlalu dengan sebuah mobil hitam. Sementara itu, Butterfly yang telah menghembuskan nafas terakhirnya langsung diamankan oleh pihak intelijen untuk dibawa ke ruang otopsi. Sebelum berita mencuat, Nona Oh telah memerintahkan pada sekretaris Ma untuk segera membungkam media dan memblokir setiap berita akses berita yang meliput tentang kematiannya. Di depan jasad Butterfly, Nona Oh sangat emosional dan tak berkutik ketika Dohun mencecar identitasnya. Meskipun selalu mengawasi dan mengamankan anaknya, Nona Oh tak berniat membidik Butterfly sebagai target, melainkan ingin menjadikannya sebagai partner yang bisa diandalkan. Serapat apapun caranya memendam rahasia, akhirnya ia tetap menceritakan masa lalunya pada Dohun bahwa Butterfly adalah mantan prajurit handal yang melatihnya di sebuah camp sewaktu mereka masih remaja. 그땐 어렸으니까. Di tahun 98, para prajurit khusus ditugaskan untuk melatih anak yatim piatu yang terlantar sebagai calon sniper di masa depan. Dengan didikan yang kejam dan mengerikan, mereka tinggal di atas bukit dan siap mendapatkan pelatihan militer selayaknya orang dewasa. Di usia belia, mereka bahkan dibekali berbagai macam senjata api untuk melindungi diri dari serangan musuh. Namun peristiwa berdarah terjadi ketika ada tentara musuh yang berupaya menduduki wilayah camp tersebut, hingga akhirnya korban berjatuhan yang kebanyakan adalah anak-anak. Sebagai murid paling cerdas, Nona Oh berhasil selamat atas kepiawaiannya dalam bersembunyi. Selain dirinya, ternyata dua anak lainnya yang memegang senapan berhasil lolos dan salah satu seorang pelatih berupaya menyelamatkannya. Namun tak lama setelahnya, sang pelatih pun gugur. Mereka akhirnya kembali ke dunia bebas dan hidup selayaknya orang normal. Setelah direktur mengetahui keterkaitan antara Nona Oh dan Butterfly, ia resmi dibebas tugaskan dari tugas penyidikan dan seluruh berkas yang ada di ruangannya kembali ditinjau. Meski akhirnya Dohun mengetahui semua rahasianya, namun ia berdalih bahwa tak ingin melibatkannya karena ia memiliki keluarga yang harus dilindungi. 네가 어떤 행동을 하더라도 막지 않을게. Sebagai seorang teman yang pernah berhutang nyawa, Dohun berusaha terus mensupport dan melarangnya untuk mengorek luka lama dalam hidupnya. Saat ini Dohun harus menyelidiki tentang sniper yang telah membidik Butterfly. Sejujurnya hal itu membuatnya gusar karena pelakunya diduga adalah istrinya sendiri. Setelah menerima dokumen dari Cherry terkait identitas Taegu yang cukup dekat dengan Yura, Dohun semakin dilema saat memikirkan bagaimanakah cara menghadapi istrinya di rumah. Selama di perjalanan hingga sampai di rumahnya, ia selalu overthinking tentang keutuhan rumah tangganya. Saat bertatap muka, Dohun sama sekali tak berbincang dengan Yura dan terlihat kebingungan. Namun keduanya sempat berpura-pura tersenyum di hadapan Minsu seolah tidak terjadi apa-apa. 금방 올게. 민수 엄마 좀 도와주세요. Tak jauh berbeda, Yura pun berubah menjadi canggung tak ceria seperti biasanya. Begitu ia tahu jika suaminya bukanlah seorang pegawai swasta. Saat Jihun dan istrinya berkunjung untuk meminta maaf padanya atas kebohongannya kemarin, Yura dan Dohun sama sekali tak menanggapi dan terlihat begitu dingin. Keduanya kompak sama-sama diam dan tak ingin bicara apapun saat adiknya mencoba menyuapinya daging panggang. 나 됐으니까 재수 씨 챙겨. Bahkan sampai keesokan harinya pun, ia tak ikut sarapan demi menghindari tatapan suaminya. Jarang sekali Yura meminta orang lain membuatkan sarapan untuk putrinya.
Sejujurnya, Ji-hun pun dibuat heran akan sikap kakak iparnya, namun ia memilih tak bertanya karena tak mau memperkeruh suasana. Yura semakin berpikiran negatif, terlebih setelah mengetahui jika atasan suaminya adalah seniornya dulu sewaktu berada di camp Serikat Fighter. Awalnya ia mengira bahwa anak yang selamat dari pembantaian hanyalah ia dan Taegu. Setelah tragedi penembakan Butterfly, Taegu memintanya untuk menghabisi nyawa Nona Oh karena dialah senior yang tetap dibiarkan hidup oleh Butterfly dalam tragedi pembantaian. Kedatangannya ke Korea sengaja ingin menuntaskan dendam kepada mereka yang berbuat tak adil. Di bawah ancaman Taegu, Yura sebenarnya sangat takut untuk melangkah lebih jauh. Namun ia tak bisa mengelak setelah pria itu mengancam akan menyakiti Minsu dan membuat keluarganya hancur. Keesokan paginya, Do-hun kembali ke tempat kejadian perkara di mana Butterfly terkapar. Berdasarkan keterangan dari pihak forensik, peluru yang bersarang di tubuhnya bukanlah berasal dari tembakan jarak jauh, melainkan dari jarak yang sangat dekat. 맨에 총상을 입은 것으로 보아 평행일 거라는 부검의 소견 첨부합니다. Ia pun mencoba memperkirakan jarak antara mobil hitam yang terparkir tak jauh dari lokasi. Bisa dipastikan bahwa pelaku penembakan yang sebenarnya bukanlah istrinya, melainkan Taegu yang berada di dalam mobil hitam. Di sela-sela kesibukannya, Yura menyempatkan diri untuk bertemu dengan Nona Oh dan berbasa-basi mempertanyakan apakah pekerjaan sang suami. Padahal tujuan sebenarnya adalah ingin menggertak bahwa ia mengetahui identitasnya di masa lalu dan mereka saling mengenal satu sama lain dalam sebuah camp petarung muda. 우리 남편이 쫓고 있는 게 뭘까요? Betapa terkejutnya Nona Oh. Ia sungguh tak menyangka jika istri Do-hun yang sangat penyayang itu ternyata adalah petarung yang cukup berbahaya. Begitu melihat tatapan Yura yang tajam dan tak asing, ia mendadak pucat karena khawatir dan merasa yakin bahwa wanita itu memang satu alumni dengannya. Terlebih setelah mengingat bahwa sebelumnya Taegu pernah mengancam jika bocah bernomor 27 masih hidup dan berniat untuk menghabisinya. Setelah menemui Nona Oh, Yura berlanjut ke sekolah Minsu dan menghadap ke wali kelas. Tanpa disangka, ternyata Do-hun sudah tiba lebih dulu di ruangan guru. Keduanya masih tampak begitu canggung dan tidak saling bicara hingga pertemuan usai. Meski Do-hun berniat mengantarnya ke kafe, namun Yura menolaknya. Ia bahkan tak menyambut ajakan suaminya untuk makan daging panggang bersama di restoran favorit. 아버님 오시면 같이 가자. Saat jam pulang sekolah, Minsu dijemput oleh Taegu tanpa memberitahu ibu dan ayahnya. Bocah itu begitu senang karena pria yang dikiranya sebagai paman ingin mengajaknya berjalan-jalan dan makan topoki. Padahal yang sebenarnya ia hendak menjadikan Minsu sebagai sandera agar Yura mau menuruti perintahnya. Karena kedua orang tuanya masih berada di tempat bekerja, para anggota keluarga belum ada yang tahu jika Minsu baru saja dibawa oleh Taegu. Setelah mendapat informasi resmi dari atasannya, Do-hun langsung bergerak menuju kantor Taegu, namun ternyata ia tak berada di tempat. Saat hendak menggeledah, ia pun diserang oleh beberapa preman yang juga tengah mencari keberadaan Taegu atas perintah dari Mo Tae-il. Terjadi perkelahian cukup sengit di antara Do-hun dan para preman suruhan Tae-il, namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Dari meja kerja Taegu, Do-hun menemukan dokumen tentang dirinya dan Nona Oh yang akan segera menjadi target sasarannya. Meski telah melumpuhkan para preman, namun Do-hun tak sempat menginterogasinya lantaran mendengar kabar yang mengejutkan dari Ji-hun bahwa Min Seo tak kunjung pulang hingga sore hari. Ia langsung bergerak memastikan ke CCTV sekolah bahwa putrinya telah masuk ke dalam mobil Taegu. Berlanjut, ia meminta pertolongan kepada Cherry agar melacak keberadaannya segera. Berulang kali ia mencoba menghubungi ponsel putrinya, namun tak kunjung terangkat. Tak jauh berbeda, Yura pun tak menjawab panggilan darinya karena ia tengah berada di atap gedung dan bersiap membidik Nona Oh yang berada di kantor milik Taegu untuk menginterogasi para preman. Saat Yura hampir menekan pelatuknya, Nona Oh berusaha mencegah dan memberitahunya bahwa Min Seo sedang dibawa kabur oleh Taegu. Akhirnya ia mengurungkan niat dan bergegas pergi untuk mencari putri bersama sang suami. 저기 혹시 민수한테 뭐 들은 거 없어? Berdasarkan informasi dari Cherry, Taegu kini bergerak menuju ke sebuah jalan tol dan mereka pun segera mengejarnya. Selama bersama Minsu, Taegu memperlakukannya dengan sangat baik selayaknya paman kepada keponakan.
Meskipun seorang eksekutor berdarah dingin, namun Taegu tak pernah sedikit pun menyakiti Minsu. Ia mengantar bocah itu ke pom bensin untuk buang air dan bersama-sama ke kedai topoki hingga menemaninya ke sebuah studio foto kostum. Dohun dan Yura yang mengejarnya di belakang selalu kehilangan jejak saat mendatangi tempat-tempat yang baru saja dikunjungi oleh putrinya. Merasa geram karena Minseo turut disangkut pautkan dalam misinya, Yura berjanji tak akan pernah memaafkan Taegu jika suatu hal buruk terjadi pada putrinya. Dendamnya pada Taegu tak akan pernah termaafkan karena kejahatannya di masa lalu. Dulunya mereka memang bersahabat sewaktu di kamp Serikat Petarung, bahkan keduanya sepakat untuk saling melindungi setelah kabur dan berlari menghirup udara bebas. Namun mereka akhirnya terpisah hingga terdampar ke Thailand. Di tempat asing, Yura yang masih belia terlunta-lunta bagai tunawisma tanpa mengenal siapapun. Ia menyelinap ke rumah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai pedagang di pasar. Mereka akhirnya menganggap Yura sebagai anaknya sendiri dan merawatnya hingga dewasa. Berbeda dengan Yura yang hidup tentram, Taegu harus bergabung dengan barisan mafia dan tumbuh sebagai petarung. Ia mencoba menanyakan keberadaan Yura kepada orang tua angkatnya, namun selalu mendapat penolakan. Walau hidup dalam kesederhanaan, namun kebahagiaan Yura terasa lengkap hingga ke jenjang perkuliahan. Ia berjanji akan selalu berada di sisi orang tuanya hingga akhir usia. Namun harapan itu dirusak oleh kehadiran Taegu yang selalu datang mencarinya. Dengan mata kepalanya sendiri, Yura menyaksikan Taegu dan orang suruhannya baru saja melenyapkan kedua orang tuanya. Tak ingin kejadian yang sama terulang kembali, sekuat tenaga ia akan menjaga keutuhan keluarga dan tak akan membiarkan Taegu merusak ketenangan hidupnya. Mereka kini telah sampai di sebuah rumah yang cukup jauh. Setelah menelusuri seisi ruangan, Yura akhirnya menemukan putrinya tengah duduk di halaman belakang dan menghadap api unggun seorang diri. Bocah itu tersenyum tanpa beban dan terus menceritakan pada ibunya bahwa seharian ini ia begitu senang karena bisa bermain-main dengan pamannya. Saat Yura sampai, Taegu sedang tak bersama Minseo lantaran bocah itu ingin dibelikan snack dan ayam goreng sebagai pengganjal perut. Minseo merasa amat lapar setelah seharian bermain dan ngacak-ngacak mainan di rumah Taegu. Ia bahkan meminta Taegu mengajarinya teknik bela diri sampai kelelahan. Merasa syok akan kehadiran Yura, Taegu tak mampu berucap sepatah kata pun ketika melihat Minseo dibawa pergi oleh ibunya. Sebagai peringatan, Dohun hanya memukul wajahnya sekali hingga ia tersungkur. Ia masih berusaha memberinya pilihan agar tidak bertindak lebih jauh, namun jika Taegu berani mengusik ketenangannya, maka Dohun tak akan segan mengeluarkan pistolnya. Tak tinggal diam, Taegu berusaha mengecohnya dan menegaskan bahwa Yura adalah wanita yang sangat berbahaya karena ia terdidik sebagai petarung nomor 27 yang mana sangat piawai dalam menaklukkan musuh. Namun Dohun tak menghiraukannya dan tetap percaya pada sang istri. 네 목숨이나 간수 잘해. Selama perjalanan pulang, Yura merasa benar-benar emosional ketika mengingat kembali masa-masa kebersamaannya dengan Dohun pasca kematian kedua orang tuanya. Keduanya teramat bahagia, berkencan di atas perahu dan makan hidangan khas Thailand di tepi sungai. Sementara itu di lain tempat, Nona Oh berhasil menyandera salah satu orang suruhan Tail yang hendak menargetkan dirinya. Ia juga ingin mengetahui siapakah pegawai dari kantor intelijen yang membocorkan identitas dirinya kepada Tail. Meski telah ditahan, pria itu memilih bungkam dan menolak memberitahu keberadaan bosnya dan apa yang mereka inginkan. Saat ada panggilan telepon milik Sandra, Nona Oh mengangkatnya dan memastikan apakah pelakunya adalah Tail ataukah Kang Otak, mantan pelatihnya dulu. Begitu mendengar suara Nona Oh, si penelpon tiba-tiba menutup panggilannya. Sementara itu, karena situasi masih belum kondusif, Yura dan Dohun menitipkan putrinya untuk menginap di rumah kakek, sementara keduanya pulang ke apartemen. Tanpa disangka, begitu membuka pintu apartemen, ternyata para preman telah mengepung dan bersiap menyerang. Demi melindungi diri, Dohun dan Yura bertarung sekuat tenaga untuk melawan para musuh yang terus berdatangan. Pertikaian antara keduanya melawan para bandit
benar-benar merusak semua furniture di rumahnya. Hingga kakek yang baru tiba dari traveling terus menduga bahwa anak dan menantunya baru saja bertengkar. 이시지코야, 뭔 일이야? 싸운 겨? Sekuat tenaga, Daun mencoba mengkondisikan keadaan rumahnya yang porak-poranda dengan terus berbohong pada ayah. Namun kebohongannya tampak begitu kentara hingga Yura kembali menambalnya dengan kebohongan yang lebih meyakinkan. 어머님한테 매번 들키셨었잖아요. Setelah para bandit berhasil dibekuk, Dohun meminta pada Cherry dan Jayul agar lekas mengamankan para pelaku penyerangan dan menyelidiki siapa bos di baliknya. Ternyata mereka adalah bagian dari mafia yang masih sekawanan dengan Wolf dan Charlie. Tak ingin anak dan menantunya merasa canggung akan kehadirannya, kakek meminta Dohun untuk meminta maaf lebih dulu pada istrinya, apapun yang terjadi walau ia tak bersalah. Sebagai laki-laki, kakek menegaskan bahwa permintaan maaf bukanlah sesuatu yang menjatuhkan harga diri seorang pria, melainkan cara paling ampuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. 부산 무조건 남편이 사고하는 겨. Begitu membuka mata, Dohun teramat syok karena istrinya tak berada di kamar. Ternyata Yura sedang berada di kantor milik Taegu dan bersiap untuk mengancamnya karena telah berani menyentuh Minsu. Ia berpesan akan baik-baik saja agar suaminya tak perlu khawatir. Sementara itu di kantor Taegu, tak terhitung berapa kali Yura menembakkan peluru ke arah sekelilingnya sebagai bentuk peringatan bahwa ia bukanlah wanita yang lemah, melainkan wanita tangguh yang akan menyerang apabila keluarganya diusik. Apapun cara akan ditempuh demi melindungi keluarganya. 다시는 너 같은 쓰레기한테 당하지 않게 할 거거든. Meski mencoba maksimal untuk menjadi ibu rumah tangga yang normal, namun kehadiran Taegu yang kembali menjadikannya sebagai sniper benar-benar membuat nyalinya kembali terpacu. Ia kembali mengingat tentang kenangan indah semasa silam ketika pertama kali berjumpa dengan suaminya. Kala itu, Dohun sedang melakukan pengintaian pada mafia di restoran tempat Yura bekerja. Pria itu berlari begitu saja tanpa membayar makanan yang dipesan. Di pertemuan berikutnya, Yura memperingatkannya agar membayar hutangnya kemarin. Dan begitulah awal mula keduanya akrab satu sama lain. Terlebih setelah mengetahui jika Yura ternyata berasal dari Korea dan membantunya berpura-pura menjadi tunangannya ketika ditelepon kakek untuk segera menikah. 일하고 엄포 놓는 대목까지 하셨어요? 그래. Semula dalam hidupnya tak pernah ada keinginan untuk berumah tangga, apalagi kembali ke Korea. Namun semenjak kepergian orang tuanya, Yura meminta Dohun untuk membawanya pergi jauh hingga dipertemukan dengan keluarga suaminya yang bahagia dan utuh. Sejujurnya, ia ingin sekali melenyapkan Taegu, namun nuraninya menolak karena ia tahu jika sniper selama ini hanyalah melaksanakan tugas dan mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh tangan-tangan orang berkuasa. Mereka terlahir untuk saling menikam, yang jika kalah maka harus dilenyapkan. Begitulah sistem yang ditanamkan selama hidup di Camp Fighter. Merasa tersudut, Taegu mengakui jika ia diperintahkan oleh Tail untuk menumpas sisa-sisa para petarung muda yang masih hidup pasca tragedi pembunuhan. Sebelum naik jabatan sebagai jenderal pangkat tertinggi, Tail berusaha menghapus semua jejak kejahatannya di masa lalu agar ia terlihat bersih di kancah politik. Selama ini, ternyata Tail adalah tangan berkuasa yang mengendalikan direktur di kantor intelijen. Setelah mengetahui asal-usul Nona Oh, direktur turut menjadikannya sebagai target setelah Taegu, dan target berikutnya adalah Yura. Ternyata, 3 anak yang masih hidup dari Camp Fighter menjadi musuh utama Jenderal Tail. Karena lawannya kali ini terlalu kuat, Taegu melarang Yura untuk bergerak sendiri menghadapinya dan ingin membantunya untuk membidik direktur lebih dulu. Karena dialah yang selama ini menjadi tangan kanan Tail. Ketika di perjalanan, Taegu ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masa silam. Namun mengingat keadaan yang begitu genting, ia tak sanggup mengutarakannya. Sebenarnya, ia bukanlah pelaku yang menewaskan kedua orang tua angkat Yura. Dan memang benar, ia berada di TKP pasca perampokan dan berusaha membersihkan jejaknya agar Yura tidak syok. 저도 같이 대기할까요? 내가 알아서 할 테니까. Dari atas gedung yang berbeda, Taegu dan Yura bersiap membidik targetnya masing-masing. Direktur menjadi target utama Yura, sementara Nona Oh adalah target utama Taegu. Tanpa disangka, selain mereka berdua, rupanya ada sniper lain yang telah dikerahkan oleh direktur untuk membidik Nona Oh. Sebelum berhasil menekan pelatuknya, Taegu berhasil dilumpuhkan oleh sniper suruhan direktur dan disembunyikan ke tempat yang tak jauh dari pelabuhan.
Hampir saja Yura berhasil membidik direktur, namun ia kehilangan fokus saat terjadi baku tembak antara Nona Oh dan sang direktur, hingga wanita itu terkapar karena luka tembak yang cukup serius. Ia justru berpaling dari targetnya dan menyelamatkan Nona Oh yang kesakitan. Meski pernah merasa dendam padanya karena ketidakadilan Butterfly, namun Yura tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan ingin bergerak sendiri menemukan Tae-il. 가족들 걱정은 안 해? 그쪽이 할 말은 아니지. Tak jauh berbeda, rupanya Do-hun juga tengah bergerak menemukan Tae-il yang merupakan dalang utama di balik pembantaian di masa silam. Pria tua itu tak lama lagi akan dilantik sebagai jenderal pangkat tertinggi dan baru saja tiba di pelabuhan. Tae-il menyandera Tae-gu yang mengalami luka tembak dan bersiap melenyapkannya secara langsung. Beruntungnya, Do-hun menggagalkannya dan melepaskan tembakan hingga Tae-gu berhasil selamat. Namun, Tae-gu memberitahunya bahwa Yura sedang berada dalam bahaya karena ia adalah target Tae-il berikutnya, hingga Do-hun segera bergerak untuk melindungi sang istri. Di waktu yang bersamaan, Yura yang baru selesai merawat Nona Oh telah bersiap dengan senapannya untuk menghabisi Tae-il. Untuk memulai aksinya melawan direktur dan Tae-il, Yura bergerak menuju ke kantor Badan Intelijen dan sempat terjadi baku tembak yang cukup serius antara dirinya dengan karyawan kantor termasuk Jae-yul. Namun ia berhasil ditenangkan oleh Jae-yul yang meyakinkannya bahwa mereka hanya berniat melindungi diri. 임조율입니다. 재수 씨 맞죠? Tak seberapa lama, perondongan peluru melesat dari arah luar kantor yang ternyata berasal dari para anggota MDC hingga melukai beberapa karyawan. Begitu Do-hun tiba, Yura dan suaminya bahu-membahu untuk melawan para sniper hingga mereka berhasil dilumpuhkan. Setelah suasana meredam, Yura meminta pada suaminya untuk keluar dari pekerjaannya yang berbahaya di kantor intelijen. Do-hun belum bisa mengiyakan, namun ia berjanji akan berhenti setelah misinya mengalahkan direktur dan Tae-il berhasil. Keduanya pun bersepakat dan berdamai akan hidup tenang seperti hari-hari di mana mereka tidak mengangkat senjata. 세상에서 우리 가족이 제일 소중해. Sementara itu, Nona Oh baru saja berhadapan dengan Tae-il di ruang interogasi pelabuhan. Ia berhasil diserahkan ke pihak aparat militer oleh Do-hun berkat bantuan Tae-gu. Nona Oh melepaskan Tae-gu karena telah menyerahkan Tae-il padanya dan keduanya sepakat untuk mengalahkan Direktur Lee. Dengan tubuh yang masih penuh luka, Tae-gu berpamitan karena ia ingin kembali ke Thailand dan menyelesaikan urusannya di sana. 약속대로 당신한테 모텔 넘긴다고. Di ruang interogasi, Nona Oh berjanji tak akan melepaskan Tae-il dan akan menghukumnya seberat-beratnya. Namun ternyata, tak lama setelah Nona Oh kembali ke rumahnya, Tae-il dihabisi oleh eksekutor misterius yang belum diketahui identitasnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tae-il mengingat jika ia menjadi kejam setelah dimutasi ke daerah terpencil oleh atasannya. Padahal selama ini ia telah bekerja sebaik mungkin. Di saat itulah perkenalannya dengan Direktur Lee dimulai. Sang direktur ternyata adalah tangan kanannya sejak ia masih muda. 음지가 필요할 거니. Sebelum kembali ke Thailand, Tae-gu ingin mengucapkan salam perpisahan pada Min-soo, bocah kecil yang sudah membuka hati nuraninya. Suatu kebetulan, di sana ia berjumpa dengan Yura yang datang ke sekolah. Karena sangat menyayangi Tae-gu, Min-soo ingin pamannya berbaikan dengan ibunya dan bersalaman untuk melupakan semua kesalahan di masa lalu. 너희 부모님 랑센 사원에 안치했어. Meski tak sempat mengklarifikasi perihal kematian kedua orang tua angkat Yura, namun Tae-gu mengaku jika ia telah memakamkan mereka secara layak dan menunjukkan alamatnya kepada Yura. Setibanya di Thailand, Tae-gu bersiarah ke makam milik putri kecilnya, namun sekembalinya dari makam, ia ditembak oleh sniper misterius. Sementara itu, Do-hun masih tetap bekerja di Badan Intelijen dan bersiap menargetkan Direktur Lee yang baru saja dibebas tugaskan dari jabatannya. Dan kini, Nona Oh yang naik jabatan sebagai direktur. Tugasnya kali ini adalah menembak Direktur Lee yang akan mengadakan pertemuan di sebuah kafe. Namun ternyata rencananya gagal total lantaran Direktur Lee menghindar dari pertemuan dan berniat kabur ke luar negeri. Ia rupanya dilindungi oleh pihak yang sangat berkuasa hingga bisa lepas dari jangkauan. 태국에서 기반 터전은
Dohun pulang dengan putus asa di hari persalinan adik iparnya. Ia memutuskan untuk benar-benar berhenti dari pekerjaannya demi bisa menjaga keutuhan dan keselamatan keluarga. Setelah resign, Dohun berjanji akan mencari pekerjaan lain yang minim resiko dan berniat akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Saat suaminya terlihat frustasi, Yura berhasil menghiburnya dan mengabarkan bahwa anggota baru lahir dengan selamat dan sehat. 아무것도 아니야. 몰라도 돼. 몰랐대. Meski sempat khawatir karena bayinya lahir sebelum hari perkiraan, namun kondisi Mirim dan bayinya dalam keadaan baik. Bayi perempuan itu diberi nama Kwon Jong-soo. Sebagai calon ayah, Ji-hun sebenarnya cemas dan bahkan ingin melarikan diri karena ia belum memiliki penghasilan tetap, padahal bayinya kini sudah lahir. Semua anggota keluarga pun tersenyum lebar di ruang rawat inap Mirim. Waktu pun berlalu, beberapa bulan kemudian di hari ke-100 pasca kelahiran Jong-soo. Sebagai ucapan rasa syukur atas kelahiran bayinya, Mirim mengadakan acara perayaan yang meriah di rumah kakak iparnya. Mereka berniat mengundang Jayul dan Cherry serta Nona Oh. Namun Nona Oh berhalangan hadir karena ia ada jadwal kencan dengan seorang pelatih bisbol terkenal. 뭐가 데이트? 너 누구랑 가는데? 대학교 야구 감독인데 Kekasih Nona Oh sekarang adalah pria yang cukup tangguh dan berpengaruh. Selama ini ia mengesampingkan urusan asmara hingga bercerai sebanyak 3 kali lantaran tak ingin pasangannya ikut terseret dalam pekerjaannya yang berbahaya. Namun pasangannya kini berhasil meyakinkan Nona Oh bahwa ia berhak bahagia dan hidup normal seperti wanita lain. Bukan hanya Nona Oh yang berbahagia, Jayul dan Mirim pun memutuskan untuk kembali merajut tali kasih yang dulunya sempat terputus. Saat di kedai milik Yura, keduanya tersenyum dan bersedia menghadiri pesta peringatan hari lahir Jang-soo. Hubungan kakek dan Nyonya Park kini kembali bersemi, meski sebelumnya sempat merenggang. Ia pun ikut berbahagia dengan kehadiran anggota baru dalam keluarga kakek. Demi melepas kerinduannya pada kedua orang tua, Yura dan Dohun terbang berlibur ke Thailand dan menghabiskan waktu berduaan di sana. Yura dan Dohun bersiarah ke makam kedua orang tuanya, berlanjut mengunjungi restoran penuh kenangan dan memesan menu favorit. 야, 진짜 여기는 Sebenarnya, Dohun ingin sekali mewujudkan harapannya untuk memberi adik bagi Minsu. Namun saat keduanya hendak bermesraan, tiba-tiba Minsu menelpon dan mengabarkan bahwa Ji-hun kabur dari rumah. Adiknya itu tak mampu membayar tagihan kartu kredit pasca acara pesta kelahiran putrinya. Dohun mengamuk di telepon dan memaki sebab adiknya masih belum bisa dewasa meski telah memiliki anak. 친구야, 애가 태어나기 진짜 언제냐? Ia mungkin telah mendapatkan pekerjaan tetap, namun gajinya kecil dan kiranya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan anaknya. Meski semua terlihat bahagia, namun masih belum bisa diketahui titik terang bagaimanakah keadaan Direktur Lee selanjutnya, karena ia belum berhasil ditaklukkan, dan film pun berakhir.